nota. Dime si vienes a mi cama, la fama, se la pasan diciendo que soy mala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang pencemaran tinja dan air lindi yang terjadi di Sungai Serang, Kulon Progo. Sungai Serang merupakan salah satu sungai yang penting bagi masyarakat karena digunakan untuk berbagai kebutuhan. Akan tetapi, kualitas air sungai ini mengalami penurunan akibat masuknya berbagai jenis limbah. Pada awal tahun 2025, masyarakat menemukan kondisi air sungai yang berubah warna menjadi lebih gelap, berbau tidak sedap, dan terdapat busa di permukaan air. Selain itu juga ditemukan ikan yang mati di beberapa bagian sungai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pencemaran yang terjadi sudah cukup serius dan perlu mendapat perhatian karena dapat berdampak pada lingkungan maupun masyarakat. Pencemaran di Sungai Serang berasal dari beberapa jenis pencemar, seperti limbah domestik, tinja manusia, fosfat, dan air lindi dari TPA Banjarota. Fosfat termasuk pencemar kimia yang dapat menyebabkan pertumbuhan alga secara berlebihan. Kondisi ini dapat menurunkan kadar oksigen di dalam perairan sehingga dapat mengganggu kehidupan organisme di perairan. Selain itu, terdapat bakteri fecal coliform yang termasuk pencemar biologis. Bakteri ini menunjukkan adanya kontaminasi dari tinja dan dapat menyebabkan gangguan kesehatan jika air digunakan oleh masyarakat sekitar. Pencemaran lainnya adalah bahan organik dari limbah rumah tangga. Saat bahan organik terkait dengan banyak oksigen sehingga kadar oksigen terlarut di air menjadi berkurang. Tinja manusia juga menjadi sumber pencemar karena mengandung mikroorganisme patogen serta unsur hara seperti nitrogen dan fosfor yang dapat memperburuk kualitas air di perairan. Salah satu sumber pencemar di lokasi ini adalah air lindi yang berasal dari TPA Banjarota. Air lindi terbentuk ketika air hujan masuk ke dalam tumpukan sampah dan melarutkan berbagai zat yang terdapat di dalamnya. Air tersebut kemudian membawa banyak bahan pencemar. Selanjutnya, air lindi dapat meresap ke dalam tanah dan masuk ke lapisan tanah tidak jenuh atau Paddock Zone. Pada lapisan ini, pencemar bergerak ke bawah karena pengaruh gravitasi. Jika terus bergerak, pencemar dapat mencapai lapisan jenuh air atau saturate zone. Di zona ini, pencemar akan mengikuti arah aliran air tanah. Akibatnya, kualitas air tanah dapat menurun dan berpotensi mencemari sumur warga yang berada di sekitar lokasi. Selain melalui air tanah, pencemar juga dapat masuk ke Sungai Serang melalui aliran permukaan saat hujan maupun melalui rembesan bawah tanah, sehingga kondisi sungai menjadi semakin tercemar. Pencemaran yang terjadi di Sungai Serang memberikan berbagai dampak terhadap lingkungan dan masyarakat. Dampak yang paling mudah terlihat adalah kematian ikan dan organisme air lainnya akibat kualitas air yang menurun. Air sungai juga menjadi keruh, berbau, dan tidak layak digunakan seperti sebelumnya. Selain itu, pencemaran dapat merembes ke air tanah sehingga berisiko menurunkan kualitas sumber air bersih yang digunakan. Masyarakat dari segi kesehatan, keberadaan bakteri dan tinja dapat meningkatkan risiko penyakit yang ditularkan melalui air. Pencemaran ini juga dapat merusak ekosistem sungai, mengurangi keanekaragaman hayati, dan mengganggu keseimbangan lingkungan. Secara ekonomi, masyarakat juga dapat mengalami kerugian karena hasil perikanan menurun dan kebutuhan air bersih menjadi lebih sulit diperoleh. Mengurangi pencemaran yang terjadi, terdapat beberapa metode yang dapat diterapkan. Metode yang pertama yaitu bioventing. Metode ini dilakukan dengan menambahkan oksigen ke dalam tanah agar mikroorganisme dapat membantu menguraikan zat pencemar organik. Metode yang kedua adalah farm and treat, yaitu memompa air tanah yang tercemar ke permukaan untuk diolah terlebih dahulu sebelum dibuang atau digunakan kembali. Metode berikutnya adalah fitoremediasi dengan memanfaatkan tanaman tertentu untuk membantu menyerap zat pencemar dari lingkungan.
Kiambang dapat menangani polutan seperti nitrogen, fosfor, dan amonia. Ada pula bunga matahari dapat menangani polutan seperti timbal, uranium, dan kadmium. Selain itu dapat dilakukan soil flushing, yaitu membilas tanah yang tercemar menggunakan air atau larutan tertentu agar polutan dapat terangkat dari dalam tanah. Selain penerapan teknologi remediasi, pengelolaan limbah yang baik dan pemantauan kualitas air secara rutin juga perlu dilakukan agar pencemaran tidak terus berlanjut. Semoga dengan upaya tersebut, kondisi Sungai Serang dapat menjadi lebih baik dan kembali bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're